semuanya, hari ini hari pertama puasa medsos. Nah, hari ini sih gak terlalu terasa susah sih. Soalnya banyak kegiatan seru yang aku lakuin hari ini. Apa aja? Setelah ini. Nah, untuk mengganti waktu-waktu bermain media sosial aku setiap hari ini aku mulai dengan banyak kegiatan menarik dan produktif yang aku bakal sebutin setelah yang satu ini. Nah, kalian pada pengen tahu kan pasti kegiatan produktif apa sih yang aku omongin dari tadi? Nah, aku kasih tahu sekarang. Jadi kegiatan produktif aku selama puasa medsos di hari pertama ini yaitu dimulai dengan membersihkan rumah. Yap, kayak nyapu, ngepel, nyuci piring, nyapu halaman. Abis itu aku sarapan sama keluarga. Abis itu dilanjut aku mandi dan lanjut kelas online di hari libur ini. Abis itu aku mutusin buat keliling-keliling komplek sampai sore nyari makanan-makanan enak. Karena udah lama juga aku pikir-pikir udah lama gak jajan-jajan enak di sekitaran komplek. Kangen juga kan. Abis itu pulangnya aku langsung mandi dan mulai ngaji lagi. Karena udah lama juga sih aku gak ngaji. Oke, lanjut dari efek apa yang aku rasain selama puasa medsos seharian ini. Jadi hari ini aku ngerasa lebih banyak ngelakuin interaksi sama orang-orang baik di rumah atau di sekeliling aku. Dimulai dari sarapan, aku bercanda sama keluarga aku, apalagi sekarang hari libur kan, jadi ngumpul semuanya. Kita ngobrol santai pagi-pagi. Abis itu aku juga dari tadi karena jajan-jajan, jadi aku ikut ngobrol juga sama pedagang, sama yang jualan. Abis itu aku cerita-cerita sama teman rumah aku yang nemenin aku jajan dari tadi. Hari ini efeknya tuh aku ngerasa seneng banget karena hidupnya tuh nggak harus melulu sama HP, karena lama-lama pusing juga gak sih? Nah, perubahan interaksi yang aku alamin setelah puasa sosmed seharian sih baru kerasanya kayak lebih asik aja gitu, karena saling ngobrol, karena nggak ada HP kan, jadi nggak ada yang saling asik sendiri, jadi bisa saling ngobrol dua arah, lebih teratur juga obrolannya, kayak lebih terarah gitu, nggak kesana kemari juga, kayak lebih seru aja topiknya. Mungkin baru itu sih hari pertama. Tunggu perkembangan di hari-hari selanjutnya. Halo semuanya, jadi ini hari kedua puasa sosmed, puasa nonton TV, dan lain-lain. Hari ini rasanya gak terlalu susah karena banyak kegiatan yang aku lakuin. Maaf banget kalau misalnya agak berisik, soalnya ini masih siang juga, itu masih panas banget. Nah, aku bakal ceritain kegiatan apa aja yang aku lakuin di hari kedua puasa ini. Oke. Oke, nah untuk aktivitas pengganti yang aku lakuin di hari kedua itu pagi-pagi beberes rumah, terus tadi juga beresin gosokan, sama paling mainan sama keponakan sama adik-adik sih. Kayak hari ini lumayan, paling itu doang yang aku lakuin, soalnya nggak ada kerjaan lain juga. Lagi juga tadi dari siang sampai sore tuh gosok
yang benar-benar cuma gosok doang, karena emang banyak. Nanti aku lihat kasih ada fotonya, bisa dilihat aja kayak sebanyak apa. Oke, mungkin buat efek sama perubahan interaksi yang aku rasain di hari kedua itu ya lebih seru sih, karena masih weekend juga, jadi masih intens ngobrolnya, banyak waktu sama-sama libur. Emang kalau di keluarga aku setiap weekend tuh kita lebih nyisihin waktu buat bareng-bareng, karena nggak banyak kegiatan yang kita lakuin, biasanya lebih ke quality time sama keluarga. Jadi kayak ya rasanya sih masih sama kayak biasa, cuma bedanya nggak ada HP. Maksudnya aku nggak mainin HP atau nggak sambil nonton TV gitu. Mungkin cukup segitu dulu yang aku bisa kasih tahu di perkembangan hari kedua ini. Mungkin buat perkembangan selanjutnya bakal bisa dilihat di video selanjutnya aja, dan ada beberapa cuplikan foto dan video kegiatan aku hari ini. Terima kasih, sampai ketemu besok. Cepetan Kak, suapin Kakak. Oh enggak, Kakak. Oh ya guys, aku mohon maaf banget kalau misalnya di tag hari ketiga eksperimen sosial ini tuh agak berisik ya, soalnya aku tagnya masih agak siang. Tetangga aku kebetulan juga lagi ada acara, dan kalau malam aku nggak bisa shoot buat vlog video kegiatan aku hari ini karena ada anak kecil juga, jadi kalau malam juga nggak bisa berisik. Kayak mohon maaf banget, sumpah. Semoga kalian tetap nyaman ya nonton video aku. Makasih. Hai semuanya, jadi ini udah hari ketiga puasa sosmed, puasa nonton TV, segala macam pokoknya. Hari ini rasanya masih gak terlalu susah sih, soalnya di hari ketiga ini masih banyak kegiatan seru yang aku lakuin selain mainin sosmed atau nonton TV atau segala macam. Penasaran apa? Berikutnya. Nah, aktivitas produktif yang aku lakuin di hari ketiga ini tuh banyak banget. Dimulai dari pagi seperti biasa, nyapu, ngepel, beberes rumah kayak biasa aja, karena banyak anak kecil di rumah, jadi setiap hari harus benar-benar rapi. Terus setelah itu biasa bantuin mama motong-motong sayur segala macem, bantuin siapin masakan. Abis itu nanti aku juga mau keluar sekalian belajar hal baru. Aku pengen belajar kopi sama temen aku. Nanti kita lihat videonya kayak apa. Habis itu aku bakal ceritain lagi setelah nanti apa aja kegiatan produktif ya, oke? Nah, terus perubahan interaksi yang aku rasain di hari ketiga seperti kemarin-kemarin, cuma kalau sekarang karena suasananya masih weekend, masih pada libur, jadi masih pagi-pagi masih bisa sempet ngobrol segala macem, karena aku juga nggak ada kuliah hari ini. Abis itu ya obrolannya makin seru sih, setiap harinya makin ada obrolan baru, makin sering cerita-cerita
tentang hal-hal lucu, tentang kegiatan kita hari biasanya kayak gimana, karena sebelumnya kita tuh jarang banget ngobrol gitu. Cuman karena sekarang aku ngobrol sama keluarga aku, bilang lagi puasa sosmed, jadi mereka juga ngehargain gitu, mereka juga nggak main sosmed, nggak nonton TV. Jadi ya kita ganti rutinitas keluarga kita, jadi sering ngobrol bareng setiap pagi dan sore hari. Dia itu benar-benar seru banget. Halo semuanya, balik lagi sama aku di hari keempat puasa sosmed, puasa streamingan, puasa nonton TV, dan lain-lain. Rasanya di hari keempat itu agak susah sih ya, soalnya di hari keempat ini tuh udah mulai bosen, udah mulai jenuh juga, udah bingung mau ngelakuin apa lagi kan, lagi di rumah aja juga, bener-bener bingung banget, kayak semua kerjaan udah dikerjain abis-abisan selama 3 hari kemarin. Ya, perasaannya lumayan bosen dan cukup susah tantangan hari ini. Oke, buat aktivitas pengganti di hari keempat masih sama kayak kemarin, beres-beres. Udah jadi rutinitas saya itu. Terus habis itu, selain itu tadi ada kelas juga, kuliah online dari pagi sampai siang. Habis itu main sih sama ponakan, karena bener-bener udah gak ada kerjaan lagi. Semua kerjaan tuh udah habis di sampai hari ketiga tuh udah bener-bener dikelarin semuanya. Paling sama ngerjain tugas gitu, dari tadi motret sama ngerjain assignment aja. Oke, terus buat efek sama perubahan interaksi di hari keempat, menurut aku sih masih kayak sama-sama aja ya, karena emang intensitas ngobrolnya itu sama. Apalagi hari ini udah mulai pada kerja, pada sibuk, pada sekolah, jadi ya masih sama sih. Paling ngobrol tadi pagi-pagi sarapan sambil ngobrol. Perubahannya apa ya? Belum terlalu kerasa sih, karena pada sibuk juga kalau hari-hari kerja tuh gitu. Oke, mungkin cuma segitu dulu aja yang bisa aku kasih tahu ke kalian tentang perkembangan di hari keempat. Karena menurut aku perkembangan paling signifikan tuh ya sepanjang long weekend kemarin, karena ada libur juga kan. Jadi lebih kerasa aja gitu intensitas ngobrolnya, segala macam gitu. Dan lebih banyak yang dikerjain juga. Dan mohon maaf banget kalau misalnya masih agak berisik ya videonya, soalnya rame banget emang di sini tuh gitu. Jadi semoga kalian tetap nyaman nonton video aku. Sampai ketemu besok di hari terakhir. Bye bye. Allah.
L. Ada yang tanya. Halo semuanya, akhirnya ini udah hari terakhir eksperimen sosial. Gak main sosmed, gak nonton TV, gak streamingan. Rasanya berat banget ternyata. Gimana ya? Buat hari kelima ini rasanya ya lumayan, karena emang udah masuk ke tahap bosen dari hari kemarin, karena bingung, butuh hiburan, mau gimana, stres, banyak tugas. Jadi itu biasanya kan kalau stres banyak tugas pasti pengalihannya nonton film, nonton YouTube sebentar kayak gitu. Jadi kayak udah mulai ya susah lah, tapi masih oke. Oke, untuk aktivitas pengganti atau aktivitas produktif yang aku lakuin di hari ini tuh sebenarnya gak banyak sih, karena tadi aku kebetulan bangun siang karena capek banget kemarin, banyak kegiatan, banyak tugas juga, jadi kayak lumayan capek, lumayan ya jadi gitu. Jadi hari ini aku gak terlalu banyak ngapa-ngapain. Tadi paling sarapan, kuliah online, dan hari ini agendanya cuma ngerjain assignment, baca-baca jurnal banyak banget. Mungkin hari ini aku nggak bakal ngapa-ngapain karena bener-bener seharian ini kayaknya waktu aku habis buat ngerjain tugas-tugas aku yang banyak. Mungkin di hari kelima ini agak bosen ya, tapi ya itulah kuliah online. Oh iya, tapi kalau buat efek yang aku rasain selama puasa sosmed, kayaknya yang paling berasa sih ya tidurnya jadi lebih cepat, lebih enak karena nggak main HP dulu. Kan biasanya sebelum tidur main HP segala macem, tapi kalau ini kayak langsung tidur gitu, jadi kayak lebih berkualitas aja tidurnya gitu. Terus ya lebih aktif secara interaksi sosialnya gitu, karena biasanya sibuk sama HP, sekarang lebih kayak sibuk berinteraksi di dunia nyata aja gitu. Paling itu sih kayak efek yang paling aku rasain sih, itu menurut aku. Terus untuk perubahan interaksi, karena hari ini lumayan padat, lumayan banyak tugasnya, jadi aku paling kasih kesimpulan selama 5 hari aja perubahan interaksi yang aku rasain tuh kayak ya lebih banyak topik obrolan sama keluarga, sama orang-orang terdekat, sama penjual-penjual, kayak yang nggak sibuk dari HP. Jadi bener-bener dilatih untuk berinteraksi sosial sama orang banyak kayak gitu. Jadi lebih seru sih ternyata, karena lama-lama kalau main HP terus juga pusing. Jadi ya seru karena emang temen ngobrolnya orang di dunia nyata, bukan di dunia maya kayak gitu. Paling itu aja. Ya sama, aku mau mengakui sebenarnya kayak waktu di hari ketiga iman aku udah mulai goyah nih. Kayak
aku pengen banget buka sosmed gitu karena aku butuh banget hiburan gitu. Sebenarnya itu sih karena aku lagi di luar juga, dan waktu itu nunggu Grab lama, jadi aku di stasiun buka IG sebentar. Itu pengakuan dosa ya, karena aku bolong eksperimen sosial ini sedikit, tapi cuma kayak 10 menit selama nunggu Grab itu. Udah sih, itu doang. Mungkin ada sesekali aku gak sengaja, karena awal-awalnya tuh aku gak terbiasa kan, karena udah terbiasa suka buka sosmed kalau lagi gabut gak ada kerjaan, tapi kayak secara refleks gitu, pas buka HP langsung bukanya sosial media gitu. Duh, maaf banget aku gagal. Oke, mungkin cukup segitu aja log video aku selama 5 hari ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, sampai bagian ini. Aku terima kasih banget. Maaf kalau misalnya isi video aku kurang jelas, atau ada yang terbata-bata ngomongnya, atau isinya kurang menarik, atau ngebosenin kegiatannya, karena itu emang bener-bener kegiatan sehari-hari aku aja. Aku paling nambahin sedikit-sedikit aja kegiatan biar lebih produktif selama di puasa sosmed ini, kayak gitu. Abis itu aku juga minta maaf banget kalau misalnya di video aku sering ada background berisik segala macam, karena emang gak ada momen yang sepi. Di sini daerahnya rame juga, lumayan rame kayak gitu. Aku mohon maaf banget, dan buat skala eksperimen sosial ini 3 lah, aku kasih 3. Alasan aku kasih skala 3 dari 10 karena menurut aku masih bisa nahan diri aku untuk membatasi diri aku untuk mengakses media sosial. Karena menurut aku fungsi media sosial bagi aku cuma sebagai hiburan di saat udah penat banget pikiran, dan ya buat hiburan sesaat aja sih, kayak nggak butuh banget sebenarnya. Karena menurut aku interaksi sosial aku juga udah lumayan bagus, jadi sebenarnya aku nggak terlalu istilahnya dibudakin oleh sosmed gitu. Jadi aku kasih 3 karena aku merasa diri aku masih sangat bisa untuk mengontrol media sosial, walaupun ya sesekali aku pasti butuh untuk buka platform ini gitu. Terima kasih, dadah semuanya.